Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu yang bertempat di Pendopo Bupati HSS, pada hari Rabu 21 September 2022. Seperti biasa, rangkaian kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mochiar dari BA. Dalam tausiahnya, mengupas lanjutan tafsir dari surah Al-Hijr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar yang kita hormati ternyata Bapak Bupati, Bapak Ibu, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Taris lagi Hadirat yang belum hormati. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada subuh ini masih dalam keadaan sehat lahir dan batin, bisa berhadir di majelis kita ini. Kita sudah sama-sama tadi melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, alhamdulillah. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita masih dalam surah Al-Hijr, memasuki ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak adalah sesuatu pun kecuali di sisi kami perbendaharaannya, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar atau ukuran yang sudah ditentukan. Nah, ini termasuk rezeki itu memang itu dari Allah, dan itu sudah ditentukan Allah kadar. Memang dibagikan tidak merata. Kada kayak kehendak orang komunis sama rata sama rasa apa sama macam sugihnya makanya miskin juga. Ya dari satu sisi itu nyaman kan, tetapi secara hikmahnya ada yang kaya, ada yang miskin, itu supaya di sana terjadilah pahala. Orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Orang miskin bersyukur dia, mendoakan dia, ajar Allah bima ataita wa barakallahu bima ataita wa ja'alallahu laka taqwa. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Semoga Dia memberikan berkah pada harta yang tertinggal, dan semoga Dia menjadikan zakat atau infak atau sedekah tadi sebagai pensuci, menyucikan harta dan sekaligus menyucikan batin daripada hukum dunia, hukum kita dunia. Itulah terjadilah di sana kasih sayang. Orang yang kaya berada sayang paras,
orang miskin berterima kasih saya dan mendoakan. Kita tuh biasanya walaupun kadang-kadang ajaran atau dengan bahasa Arab tapi tetap aja mengambil diberi mendoakan. Udah banyak udah sehat. Nah ya doa ya, memang itulah yang kita harapkan. Jadi semuanya itu memang sudah ketentuan Allah. Ibarat kayak hujan itu juga diturunkan pada rata semuanya, dan bumi kada dijadikan rata. Terbaik kalau bumi rata. Di sana adalah mengalir banyu dari yang tinggi ke yang rendah dan seterusnya. Itulah hidup di dunia. Nah di akhirat kaina itu rata. Nang nyaman, rata nyaman, terus ada dosa sakitan itu di surga. Nang sakit terus di akhirat itu ada dosanya nyaman. Nah di dunia ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Jadi orang Arab la huznu yadumu wala raha, tidak ada kesedihan yang berkepanjangan dan tidak ada juga kesenangan yang selama-lamanya. Itulah kita. Makanya ketika kita dapat sesuatu yang menyedihkan kita sabar, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita syukur. Sebenarnya itu adalah untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri itu ketika ditawari menjadi makaya faid ini, dia sendiri mukminin kenyang sehari lapar sehari. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Ketika aku lapar, aku sabar. Sekurang-kurangnya demikianlah kita lakukan. Wa arsalna riyaha lawaqih wa anzalna minas samaa'i ma'an fasqainakum wa ma antum lahu bikhazin. Dan kami telah mengirim angin untuk mengawinkan lawaqih, comblang. Jadi angin ini fungsinya sebagai comblang, mengawinkan. Nah di sini penafsirannya Allahnya menyebutkan yang mengawinkan. Nah apa yang dikawinkan? Nah disitulah fungsi tafsir. Jadi, kalau terjemahnya cuma dan kami mengirimkan angin untuk mengawinkan, sebagai yang mengawinkan yakni tadi macam. Tapi tidak diterangkan Allah apa yang dikawinkan. Nah disinilah diberi manusia itu kesempatan hak untuk memahami itu apa yang dikawinkan tadi. Disinilah para ulama, para ahli tafsir menerangkan. Ya terserah menurut nalar mereka, menurut ilmu mereka, makin luas ilmunya, makin luas penafsirannya. Nah diantaranya ada yang menafsirkan mengawinkan awan. Jadi awan itu satu, mengawinkan berarti kan mengumpulkan, mengawinkan atau mengumpulkan. Jadi dikumpulkan dari awan itu sana, ditiup dari angin, angin yang mengumpulkan itu kan. Nah itu secara zahirnya demikian. Nah itu satu. Itu dikaitkan dengan panjangnya minas samaa'i. Nah, maka kami turunkan dari langit itu air. Jadi setelah dikumpulkan tadi awan menjadi berat, menjadi tambah dingin, kemudian turunlah bintik-bintik air. Jadi air turun. Itu satu. Tapi ada yang lebih menarik lagi, apa? Mengawinkan apa saja? Mengawinkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, bunga jantan dengan bunga betina oleh angin digoncangnya seluruhlah bunga jantan ini yang disebut serbuk kan itu, ada serbuk. Nah itu robohnya ada
bunga betina gede, lalu terjadi perkawinan, terjadilah pembuahan. Maka selalu ada di sana bunga jantan, bunga betina itu kadang-kadang ada yang satu pohon, ada yang lain pohon, di bawahnya tadi angin. Bisa angin, bisa binatang, lebah, macam-macam itu yang membawa serbuk tadi, serbuk sari. Nah, ada yang satu pohon tapi lain tandan. Nah, kayak anau itu ada tandan laki, anak di sana kurang itu. Tandan ini akan menjadi apa itu? Orang kaleng. Ada yang dalam satu tandan ada lagi ada bini, itu apa? Iyo. Nah, ngerapayannya itu mengguluran dalam itu laki. Ini yang tukul jadi buahnya. Bayangkan, itulah sun Allah, perbuatan Allah, gawian Allah. Coba kita bayangkan berapa banyaknya gawian Allah Ta'ala itu. Semuanya itu gawian Allah Ta'ala. Kemudian pengawinankan binatang pula. Angin itulah yang membawa bau betina di bawahnya kepada jantan, ringo-ringo, hidung kambing. Jadinya sadang halnya kambingnya sudah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang benar-benar takut lawan Allah Ta'ala itu di antara hamba-hambanya itu banyak ilmunya, termasuk ilmu namanya tadi kan. Semakin dia tahu gawian Allah Ta'ala, gawian Allah Ta'ala dia ilmu kita. Allah ada terbatas bagi kita, dia Allah Ta'ala terbatas bagi kita, ada terbatas. Dunia saja kita sudah belum tahu lagi yang di atas. Nah, ilmu Allah Ta'ala. Yang dalam bahasa mudah ini Allah Ta'ala mengatakan apa? Walau kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhan, perintah Tuhan, memerintahkan seluruh alam ini dengan firman-Nya pun ditulis itu, maka laut dijadikan tinta tidak cukup, bahkan andai kata ditambah lagi. Dalam ayat yang lain disebutkan 7 lautan. Nah, ada lagi juga. Nah, bagaimana penafsirannya? Mungkin pakai penafsiran tidak. Yang 2 lautan itu yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang digawi Allah Ta'ala, akan digawi Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Dari Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Ditulisnya apa saja, satu darah bergerak saja itu ditulis. Satu titik air jatuh ditulis. Perjalanan setitik air itu kan sampai hari kiamat. Kayaknya berjalan bulan, ya, sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah, kalau yang 7 lautan itu kayak apa? Nah, 7 lautan itu yang tidak ditulis oleh Allah Ta'ala. Kapan? Sejak hari kiamat. Masuk orang ke dalam surga, masuk orang ke dalam neraka, tidak ada batas. Dan itu bebas. Selama-lamanya, nulis. Berapa banyaknya? Kita tidak cukup. Itu semuanya diketahui Allah. Dalam ilmu Allah sebenarnya. Kita kalau berpikir itu sudah ada dana harap gitu. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakum
lalu kami turunkan dari langit itu air hujan, lalu kami beri minum kalian dengan air itu. Coba Allah Ta'ala mengerisi baju itu, kayak apa aja rigetnya baju itu, kayak apa aja penyakitnya baju itu. Kalau sudah diangkat oleh Allah Ta'ala melalui matahari, naik dia ke atas, disuling terus istilah itu yang disebut dalam kalau bahasa istilah apa itu kesehatan itu aqua destilata. Artinya itu air murni yang kalau dalam bahasa kimia itu H2O, hidrogen dioksida. Itu air asli air. Tapi kalau sudah dia turun kan, kita campur macam-macam, ada H2O lagi, macam-macam. Nah ini luar biasa. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu sebagai pensuci. Bayangkan kalau ada gedenya. Makanya kehidupan di bumi ini saja yang bisa dibenahi. Allah ciptakan banyu itu 2/3 permukaan bumi ini banyu. Dalamnya pula ada yang sampai 10 km. Bayangkan, bom atom digentungkan karena tapi bom atom. Bayangkan. Tapi ya ada yang nyatakan nggak ada. Itulah Allah Ta'ala tadi membagikan tuh, ya dibagi-bagikanlah. Bahwa ini ada transportasi yang mana kekuatan bagi antara. Itulah untuk Allah gawian kita di dunia. Kalau kita hidup di dunia ini untuk begawi, salah. Kita hidup di dunia ini untuk begawi, bukan untuk bersenang-senang. Ya, karena kondisi awak kita ini, memang biasa begawi. Lain kan kayak ular itu bisa makan aja ya. Iya, talarnya gede ini, ya kan itu ular. Namun kita kenalan gede kayak ular. Budaya itu juga makan talarnya gede, badan naiknya. Nah, kita dijadikan tubuh kita nangkai ini memang bisa begawi, dan kalau ada begawi kita ini rusak. Al-Quran sudah menyebutkan, "Faida faragta fansab." Faida faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari suatu perkara, gawian, fansab, siaplah gawi lagi. Jadi kita disuruh berada ya Allah, nyaman, makan, lawas ada tuh timbul penyakit gula kerja. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan tidaklah kalian bisa menyimpan air itu. Ya. Siapa yang menyimpan? Allah. Di mana disimpan? Di gunung-gunung. Bayangkan sungai Amandit di Hadenan, kali Amandit di Hadenan. Berapa meter? Berapa kubik? Berapa ratus kubik? Berapa ribu kubik setiap harinya? Ya. Dia mengalami tenaga masih kebubuhan teman-teman, nggak bisa balik kan? Sekian liter aja per detik. Begitu. Yang musim kemarau, kalau musim hujan kita akan bicara. Musim kemarau tetap ada mengalir air dari panggungan situ. Berapa sebentar harinya? Berapa satu menitnya? Berapa seharinya? Berapa? Karena kering. Di mana menyimpan itu? Ya, ada telaga terus Allah. Nah, Allah yang menyimpan. Belum lagi kalau kita bicara mukjizat yang
Kalian tak mendengar aneh apa? Zam-zam. Zam-zam itu di mana Allah menyimpan darinya itu? Berapa juta orang minum air zam-zam setiap harinya itu, apalagi orang musim haji kan berapa juta. Sampai digadang-gadang juga lah minum air zam-zam itu. Jadi mana Allah Ta'ala ini, mana Allah Ta'ala menyimpan ini. Itulah kita ini kalau mengingatkan apa itu sudah. Jika kita tuh pasrah aja lagi dalam Allah Ta'ala, mengharapkan apa-apa, mengharapkan apa-apa. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, wa nahnu warisun, dan kamilah yang mewaris. Artinya dikembalikan kepada kamilah semua permasalahan itu. Bumi dihancurkan, bumi diratakan, orangnya dikembalikan kepada Allah semuanya. Untuk apa? Untuk dibalas. Jadi permasalahannya sudah di sini. Permasalahan intinya kita itu akan dibalas. Hanya dia Nabi, malu masih itu. Innakum tujzauna. Kerjakanlah, terserah kamu. Ayo, kenapa? Silakan aja. Tapi ingat, kamu akan dibalas. Kalau nya sanggup kerja akan dibalas. Sakit, ya silakan. Silakan aja bertemannya. Jadi rumus apa? Pepatah. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian memang berlaku terus. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita ini kan pasti kita bangun Allah pas-pasan Allah. Bangun pas-pasan. Jadi alhamdulillah kalau terbangunnya jam 4, terbangunnya jam 3, ada nyaman itu. Bagi orang yang pertama orang ada yakin kan, maka dua orang ada terbiasa. Kita tuh makan papaya aja kan nyaman, sudah terbiasa, makin kan, semua nyaman. Apa itu ujung pastilah, nyaman. Juga supaya nyaman itu campur sedikit mana-mana, ya Allah, campur lalat sambal kacang, laju gitu. Jadi ada nyaman-nyamannya. Nah ini kan kita nggak makan. Makanya orang dari itu dapat bila masih pengajian dari itu lah, kita kami rata ada harus dari itu. Betul-betul kan apa? Nah, populuran ya. Jadi orang lagi harus tuh. Ada orang berjangka sekitar 20 atau misalnya lah, dia harus melakukan penelitian. Apa dia harap kita populuran kita dan dia pengajian kita uring sudah lagi gerak. Tapi ada yang satu. 7 tahun untuk sangkut ada pun sampai sekarang ada yang sangkut. Ada pertanyaan tuan guru tentang ada dibaca haram sidin. Di sini Allah Ta'ala itu kan melihat Allah Ta'ala itu lain daripada melihat kita. Nah, sekarang kayak apa? Kalau melihat kita abang atau melihat Allah Ta'ala? Abang juga di sini. Abang sama di sini. Ada abang kan? Ada abang nggak melihat Allah Ta'ala. Jadi, itu kadang-kadang itu sampai ini cuma dia cari suara itu bacaannya namanya ada lemak di sini salah atau kita akan dapat jawabannya apa jawabannya kayak gitu cocok aja. Iya, udah sampai sekarang dan udah ada jawabnya itu sekarang ada Allah Ta'ala tuh melihat Allah Ta'ala ini halus, apalagi kita halus, oleh Allah Ta'ala apa? Halus juga Pak? Genap Pak? Ayo Pak? Ayo sampai sini aja. Ya, enak. Aku ini Al-Fatihah. Alhamdulillah.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta lana bi nuri syamsika wa kawanika abadan abada. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Rahman. Allahumma iftah lana futuhal muti'in ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi